Jumpa lagi bersama saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Bapa dengan kekuatan Roh Kudus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan melalui channel Klafus Sukacita. Pimpin kami, baik hamba, bahkan kru, dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami untuk menabur firman-Mu lewat channel Klafus Sukacita ini. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam kesiapan mereka untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan pun hadir dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 39 hingga ayatnya yang ke-45 dengan perikop Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus selama-lamanya. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema, yaitu ikatan kasih yang dari Allah. Ikatan kasih yang dari Allah. Pemirsa, setiap orang tentu memiliki ikatan, atau dengan kata lain hubungan antara satu dengan yang lain. Baik hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, hubungan persahabatan, atau hubungan kakak adik, hubungan antara atasan dan bawahan, dan hubungan atau ikatan yang pantas lainnya. Dan setiap kita memiliki ikatan atau hubungan tersebut di atas karena adanya kasih, adanya kedekatan, adanya pengenalan, adanya penghargaan atau penghormatan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian juga ikatan atau hubungan kita dengan Allah itu karena kasih. Ikatan kasih yang kita jalin dengan sesama kita pada hubungan yang berbeda-beda di atas tadi semata-mata karena kasih yang berasal dari Allah. Dengan demikian, ikatan kasih yang berasal dari Allah itu terjalin dalam kehidupan Maria dan Elisabet, di mana Maria dalam perjalanan yang panjang ia harus tempuh hanya untuk berjumpa dengan Elisabet. Walaupun ia ada dalam keadaan hamil, ia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk berjumpa dengan Elisabet yang juga pada waktu itu ada dalam keadaan hamil. Saat sampai di rumah Elisabet dan ia memberi salam, saat salam Maria terdengar, membuat bayi di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Kita lihat hal ini yang disaksikan dalam ayatnya yang ke-44. Dan ini menunjukkan tentang adanya ikatan yang mendalam, ikatan yang begitu dekat. Dan ikatan itu adalah ikatan kasih yang berasal dari Allah. Setiap ikatan yang kita jalin akan baik, akan bahagia, akan semangat, akan sukacita, akan membuat kita untuk tidak menyerah kalau ikatan itu berdasarkan kasih dari Allah. Sebab Allah pasti akan merestui, Allah pasti menghendaki ikatan itu. Oleh sebab itu penting bagi kita sebagai umat percaya untuk hidup dalam ikatan kasih yang terjalin antara kita dengan Allah. Karena akan nampak dalam kehidupan kita bila kita terikat dengan kasih Allah, kita akan selalu dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, memuji Allah,
Kita akan saling menolong, membantu sesama kita. Kita akan saling mendoakan, kita akan saling menghormati dan menghargai sesama kita. Kita akan menaruh perhatian dan peduli kepada sesama kita yang memerlukan, yang membutuhkan bantuan kita. Dan masih banyak hal-hal baik lainnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita kepada sesama kita, seperti yang termuat dalam dua hukum Tuhan yang besar, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diharuskan untuk menjalin hubungan ikatan kasih dengan Allah. Akan nampak dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar mengasihi Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjalin ikatan, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Itu akan nampak dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Ajar kami untuk saling mengasihi, menghormati, menghargai, peduli dengan sesama kami. Dengan demikian, kasih itu akan terwujud dalam kehidupan kami. Sebab itu yang Allah kehendaki bagi kehidupan kami, kapan dan dimanapun kami ada. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Klavo Sukacita di mana saja mereka berada, dalam segala pergumulan harapan mereka, doa-doa yang mereka naikkan tentang kondisi keberadaan hidup mereka. Tuhan yang mengetahui, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, berikan kelegaan. Engkau kiranya memberkati setiap orang yang senantiasa menaruh harap kasih kepada Engkau, karena Tuhan akan menjaga dan memelihara mereka kapan dan dimanapun mereka berada. Teristimewa dalam masa-masa sulit ini di mana corona masih ada Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, supaya kami tetap berharap dan bersandar kepada kasih setia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menguatkan tubuh jasmani kami, agar dimanapun kami berada, roh kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, yang senantiasa berupaya untuk memberi keamanan, keselamatan bagi warga masyarakat di dalam negara Republik Indonesia. Tuhan beri hikmat kemampuan bagi hamba-hamba-Mu untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi kami masyarakat. Kau berkati juga hamba-hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk masalah ini. Dengan dimana corona masih ada, tapi juga bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Engkau juga memberkati tim Klavo Sukacita dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka untuk memberitakan firman Tuhan melalui channel Klavo Sukacita. Tuhan berkati baik kru maupun para pelayan dalam segala keberadaan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.